Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muzakir, jurusan Ekonomi Islam 2017 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Video ini akan mendeskripsikan apa yang telah saya kerjakan, yaitu KKN selama 45 hari yang bertepatan pada tanggal 4 Januari hingga 16 Februari 2021. KKN kali ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mengingat kondisi COVID-19 masih merebak dengan peningkatan yang signifikan, maka lokasi KKN dilakukan di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Lebih tepatnya, yaitu di RT 1 RW 5. Atas rekomendasi langsung dari Bapak Abdullah selaku Ketua RT 1, beliau merekomendasikan untuk melaksanakan program KKN di BSD, yaitu di Taman Jajan Gaul, Taman Anggrek. Melihat usaha pemerintah dalam mereduksi penyebaran virus COVID-19, maka secara langsung UMKM sangat terdampak karena bentuk pengaplikasiannya adalah mengurangi kapasitas makan di tempat atau dine-in dan mengurangi jam operasional. Demikian pula yang terjadi di Taman Jajan Gaul BSD. Permasalahan lain dari inisiasi program kedua adalah tempat ibadah merupakan salah satu tempat di mana masyarakat berkerumun dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut menjadi sebuah dilema antara kewajiban dan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Masjid At-Taqwa Tangsel misalnya, salat berjamaah selalu lebih dari 3 syaf dan selalu berdekatan satu sama lain. Dalam case ini, sangat diperlukan jalan tengah untuk mendapatkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Sebagai salah satu pilar penting sektor ekonomi nasional, UMKM perlu terus digenjot, terutama saat terjadinya pelemahan ekonomi di masa pandemi virus COVID-19 saat ini. Melihat potensi lokasi KKN, Taman Jajan Gaul adalah tempat di mana para pedagang menjual dagangan F&B dengan konsep pujasera atau food court. Dalam hal ini sebagai UMKM memiliki fungsi penting dalam sektor ekonomi nasional. Pemulihannya jika tepat dalam pengaplikasiannya. Program kerja yang pertama adalah pengaplikasian promo GoFood yang efektif dan efisien dalam rangka mengeskalasi omset secara signifikan di Taman Jajan Gaul BSD Anggrek Loka. Realisasi program kerja KKN yang telah dilaksanakan mengacu pada permasalahan tujuan pembangunan berkelanjutan. Maksud dari kegiatan ini adalah mencerdaskan pedagang UMKM yang terdampak pengetatan PSBB terkait pengaplikasian promo GoFood yang efektif dan efisien. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pemahaman pedagang UMKM terkait pengaplikasian promo GoFood yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya channel penjualan online dalam menambal atau menjadi substitusi pendapatan dine-in yang tergerogoti oleh kebijakan PSBB. Sasaran kegiatan dari program ini adalah pedagang atau UMKM Taman Jajan Gaul BSD Anggrek Loka. Hasil yang dicapai setelah eksekusi promo dilakukan selama lebih dari 4 minggu, hasil diskusi dengan mitra usaha Taman Jajan Gaul terjadi kenaikan sales di GoFood sebesar 150%. Hal ini membuktikan bahwa promo GoFood yang tepat akan berpengaruh pada kenaikan sales secara signifikan. Yang kedua, pendapatan dine-in yang tergerus oleh kebijakan PSBB bisa ditambal oleh pendapatan melalui channel online yaitu GoFood. Yang ketiga, pedagang tercerdaskan terkait pengetahuan promo GoFood yang efektif dan efisien. Lalu, menarik pelanggan baru dan menjaga pelanggan lama, meningkatkan pesanan berulang dan meningkatkan brand awareness. Hasil diskusi akhir dengan pedagang, kedepannya UMKM akan melakukan promo yang sudah selama ini dieksekusi. Dan tindak lanjut setelah GoFood, UMKM akan memaksimalkan sales dengan mendaftarkan
dan menyeting di Grab. Faktor pendukung dari kegiatan ini adalah yang pertama, rekomendasi dan dukungan dari Ketua RT 001. Yang kedua, dukungan dari Ketua RW 005. Yang ketiga, kesediaan pedagang untuk mengikuti pencerdasan dan pengaplikasian promo GoFood. Faktor penghambat dari kegiatan atau program dijalani saat ini. Faktor penghambatnya, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, lanjutan sehingga untuk bertemu dengan pedagang menjadi sulit. Alternatif yang dilakukan adalah dengan melalui call atau chat WA. Program kerja yang kedua adalah sosialisasi protokol kesehatan di Masjid At-Taqwa Tangsel. Realisasi program KKN Undip yang telah dilaksanakan mengacu pada permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah virus COVID-19. Maksud dan tujuan kegiatan dari program kerja ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat yang melaksanakan sholat berjamaah akan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menginformasikan kepada warga mengenai virus COVID-19 melalui hal yang dilakukan dengan cara meletakkan X-banner. Isi dari X-banner tersebut adalah informasi terkait COVID-19, gejala, cara penularan, pencegahan, cara menjaga daya tahan tubuh, X-banner sudah terpasang lebih dari 4 minggu di Masjid At-Taqwa. Untuk memaksimalkan protokol kesehatan, disediakan pula hand sanitizer di pintu masjid sebelum masuk. Sasaran kegiatan dari program ini adalah warga RT 001 RW 005 Kelurahan Jurang Mau Timur, Pondokaren, Kota Tangerang Selatan yang melakukan sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa. Hasil yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan dengan baik. Dapat dilihat dengan setiap jamaah selalu mengenakan masker ketika masuk ke wilayah masjid. Rencana tindak lanjut, warga lebih berhati-hati saat sholat berjamaah ataupun beraktivitas dengan orang lain, sehingga jamaah RT 001 RW 005 Kelurahan Jurang Mau Timur dapat terhindar dari COVID-19. Selain itu, untuk memaksimalkan protokol kesehatan, saya diberikan izin untuk selalu menyediakan masker dan hand sanitizer di Masjid At-Taqwa hingga kondisi kembali normal dan pulih. Faktor pendukung dari program kedua adalah dukungan dari Ketua RT dan Ketua RW 01 dan 05, sambutan yang baik dari warga atau jamaah Masjid At-Taqwa. Faktor penghambat adalah kegiatan tidak terlalu signifikan dikarenakan permasalahan yang umum terjadi hanya sedikit, biasanya yakni tidak memakai masker ketika masuk masjid dan sudah ada preventifnya, yaitu sedianya masker. Terima kasih.